Baik Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Dr. Hendra J. Gunting yang sedang bekerja pada Klinik Pasundan pada pagi hari ini. Kemudian Bapak dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak JP, Usianya berapa Pak? 30 tahun, Alamatnya? bakal di Jalan Penarik. Di Jalan Penarik. Pekerjaannya sekarang? Pekerjaannya sebagai wira swasta. Bapak, jadi hari ini kita akan melakukan tes pendengaran dan juga fungsi telinga Bapak. Yang dimana mungkin pada saat pemeriksaannya akan terasa sedikit tidak nyaman ya Pak ya? Karena saya akan menyentuh dan juga melihat beberapa bagian dari telinga Bapak untuk melihat apakah adanya kelainan, dan juga kita akan melakukan beberapa tes untuk menilai fungsi pendengaran Bapak. Bapak, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik Bapak, jadi sebelumnya izin saya bertanya terlebih dahulu, Bapak ada keluhan sebelumnya? Saya ada keluhan ini dok. Bagian telinga saya sebelah kanan ini kadang kalau mendengar tuh kurang jelas gitu. Oh, telinga bagian kanan itu kurang jelas. Apakah ada nyeri? Nggak ada sih dok kalau nyeri. Oh, nggak ada nyeri ya. Lalu apakah adanya seperti kayak misalkan tersumbat kayak gitu-gitu? Tidak ada. Tidak, baik Bapak. Baik Bapak, jadi pertama-tama saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada pasien, kita akan mencuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan dan masker terlebih dahulu. Lalu kita juga menyiapkan alat-alatnya, di mana kita pertama ada headlamp, ya, kita bisa memakai headlamp ini. Lalu ada juga otoskop dan juga ada juga garpu tala dan juga analogi untuk tes selanjutnya. Pertama-tama kita akan mengecek dari bagian luar telinga luar pasien terlebih dahulu dengan menggunakan headlamp. Bapak tadi bukan keluarnya telinga sebelah kanan ya. Nah, jadi di sini kita pertama-tama untuk melakukan yaitu pemeriksaannya itu dari telinga yang normalnya dulu atau telinga yang tanpa keluhan. Baik, jadi yang harus kita periksa dari telinga luar itu menggunakan headlamp agar lebih jelas. Itu pertama kita akan melihat dari bagian preaurikularnya terlebih dahulu. Kita akan bisa memeriksanya itu dengan menggunakan bagian telinga dari pasien itu dengan menggunakan ibu jari dan juga telunjuk untuk bisa mendorongnya ke arah depan dan bisa melihat bagian preaurikularnya atau di belakang bagian aurikularnya. Kita lihat apakah adanya kemerahan dan juga apakah nyeri tekan atau tidak. Lalu kita melihat dari bagian aurikular dan juga posaurikularnya. Lalu setelah itu kita juga memeriksa bagian yang terasa tidak nyaman atau adanya gangguan pada telinga pasien. Yang pertama kita melihat dari bagian aurikularnya, lalu juga posaurikularnya, apakah terdapat kemerahan ataupun nyeri tekan pada bagian luar telinga pasien. Lalu setelah itu selanjutnya kita akan memeriksa bagian atau saluran telinganya pasien. Itu kita bisa menggunakan otoskop. Yang dimana kita periksa seperti sebelumnya, itu kita periksa dari telinga yang normal terlebih dahulu. Yang dimana pertama kita bisa menggunakan otoskopnya ini di lengan kiri. Lalu kita bisa memegang daun telinga dari pasien itu dengan menggunakan ibu jari dan ibu jari tengah. Lalu kita dorong trabusnya ke arah luar. Yang dimana ini fungsinya itu untuk meluruskan dari saluran telinga pasien. Lalu kita bisa periksa dengan menggunakan otoskopnya ini dengan cara dimasukkan dan juga dilihat apakah adanya kotoran ataupun sesuatu yang mengganjal yang bisa mungkin mempengaruhi tes selanjutnya atau mempengaruhi pendengaran dari pasien. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaannya juga itu ke bagian telinga sebelah kanan atau yang mengalami gangguan pada pasien dengan menggunakan cara yang sama, yaitu menarik daun telinga keluar dan juga mendorong trabus ke arah luar untuk meluruskan saluran telinganya. Lalu kita lihat apakah adanya yang mengganjal atau tidak. Dan pastikan pandangan pemeriksa ini tidak terhalang pada saat pemeriksaan saluran telinga ini. Lalu setelah itu selanjutnya kita akan melakukan voice test, yang dimana voice test ini membutuhkan garpu tala dan juga arloji. Yang dimana cara melakukannya adalah kita akan periksa dari telinga yang tidak mengalami gangguan terlebih dahulu. Yang dimana pada pasien ini kita akan memeriksa telinga bagian kiri terlebih dahulu. Yang dimana Bapak punten boleh dipegang jamnya, lalu Bapak boleh ditempelkan di telinga sebelah kanan, di telinga sebelah kanan. Lalu di sini fungsinya arloji ditempelkan di telinga sebelah kanan itu untuk agar kita memasking atau menutupi pendengaran dari telinga sebelah kanan. Lalu kita akan berdiri atau duduk di samping pasien dengan jarak sekitar 1 meter, yang dimana
menyebutkan kata-kata yang terdiri dari suku kata seperti pintu, meja. Lalu selanjutnya meminta atau menanyakan pada pasien apakah terdengar atau tidak. Mulai dari suara yang halus terlebih dahulu sampai nanti suara yang keras. Bapak bilang ya Pak, kalau misalkan saya mengatakan lalu terdengar ya Pak. Meja, Terdengar dong. meja, pintu. Baik, jadi kita bisa lihat dari pasien ini bisa mendengarkan dari suara yang kecil maupun sampai ke suara yang besar. Lalu kita boleh Pak diganti sisi satunya. Lalu kita masih dengan prinsip yang sama, yaitu kita berduduk di sekitar jarak 1 meter pada pasien. Lalu kita akan mengeluarkan kata-kata yang terdiri dari suku kata dan meminta pasien untuk terdengar atau tidak, dan dapat meminta pasien untuk mengulangi. Pak, mulai ya Pak. Meja, pintu, kakak. Baik, jadi di sini pada suara tengah atau suara bedanya itu pasien tidak dapat mendengar dari suara saya. Pintu. Baik, jadi di sini pasien juga dapat mendengarkan dari suara pasien. Tapi terdapat sedikit gangguan pada pasien ini pada saat saya menggunakan suara yang kecil maupun suara yang menengah. Lalu, Pak, boleh dikotakan kembali jadi. Terima kasih. Baik, lalu selanjutnya kita akan melakukan tes Rina dan juga Barbar, yaitu di mana kita membutuhkan garpu tala untuk tes ini. Yang dimana pertama kita akan melakukan yaitu Rina tes terlebih dahulu, yang dimana kita menempatkan garpu talanya ini di bagian aurikular dari pasien. Lalu kita akan menggentarkan si garpu talanya ini. Bapak terdengar Pak? Terdengar seperti apa? boleh diulang? Baik, kita balik kita coba ulang sekali lagi. Baik, kita terdengar. Lalu kita cek ke bagian telinga sebelah kanannya. Menengok. Apakah terasa terdengar? Terasa. Saya coba ulang sekali lagi. Tidak terasa bergetar. Bapak benar saya coba ulang sekali lagi. Apakah tergetar? Terasa. Baik. Lalu setelah Rina tes, kita selanjutnya akan melakukan Barber test, yang dimana caranya ini adalah dengan meletakkan garpu talanya ini di atas kepala pasien, lalu kita akan menggetarkannya dan melihat apakah pasien ini merasakan getaran atau tidak. Terasa. Sekali lagi Pak. Baik. Lalu selanjutnya setelah dari pemeriksaan Rina dan juga Barbar, selanjutnya kita akan melihat dari hasil dari audiogramnya ini, yang dimana kita akan menginterpretasikan dari hasil dari audiogramnya ini, yang dimana pada diagram ini bisa kita lihat ada dua pemeriksaan, yaitu air connection dan juga bone connection, yang dimana kita lihat dari grafik terlebih dahulu, di mana di sini berwarna biru, yang berarti kita melihat dari audiogram dari telinga sebelah kiri. Yang dimana kita bisa melihat juga dari simbolnya, yang dimana silang itu berarti air connection, yang sedangkan yang tanda panah itu berarti air connection. Yang dimana lalu kita juga melihat dari hasilnya. Yang dimana kita bisa melihat dari hasilnya itu dari 500 Hz sampai lalu 1000, 2000 sampai 4000 Hz. Lalu kita juga bisa kita melihat pada angka berapakah si titiknya ini berada. Misalkan pada air conduction di frekuensi 500 Hz itu berarti menunjukkan angka di bawah 10. Lalu misalkan atau pada misalkan angka 1000 itu menunjukkan angka juga di antara 0 dan juga 10. Nah, yang dimana di sini pendengaran yang normal itu biasanya itu lebih dari 0 sampai 25 desibel pada pemeriksaan audiogram ini. Begitu juga sebaliknya pada saat melihat atau menginterpretasikan hasil audiogram, kita apabila si gambar diagramnya ini merah, maka berarti itu di telinga sebelah kanan. Lalu juga biasanya ada simbol dari perbedaan dari air conduction dan juga bone conduction. Nah, lalu kita juga bisa membandingkan dari
eh, dari perbedaan atau jarak dari air connection dan juga bone connection, yang dimana biasanya apabila perbedaan atau jaraknya dari air connection dan juga bone connection ini di atas 10, maka itu berarti adanya kelainan pada pendengaran pasiennya. Baik Bapak, jadi dari semua hasil tes yang kita lakukan tadi, dari mulai pemeriksaan bagian telinga luar, lalu juga pemeriksaan saluran telinga, lalu juga voice test, dan juga Rinal dan Doppler test, dan juga pembacaan audiogramnya, di mana di sini Bapak ini memang pada telinga sebelah kanannya itu adanya gangguan pendengaran. Mungkin harus diperiksa lebih lanjut lagi untuk mengetahui bagian dari telinga dari Bapak mana, bagian dari Bapak yang mana yang mengalami gangguan ini. Bapak ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.